Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku yang sangat saya cintai. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ini, pada hari yang ketiga ini, semoga anak-anak selalu semangat dan bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan dulu sebelum saya menyampaikan materi. Saya Pak Mujianto pada kesempatan ini akan menyampaikan materi yang terkait dengan belajar efektif dan efisien. Tapi baiklah, sebelum kita lebih lanjut menyampaikan materinya, anak-anak di rumah harus tetap semangat, selalu memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan memakai sabun. Itulah diantara upaya kita agar tidak tertular oleh COVID-19 sehingga kita tetap sehat. Apabila kita perhatikan, anak-anakku yang sangat saya cintai, mengapa belajar itu sangat penting dan bagaimana belajar yang efektif dan efisien. Baiklah, ikuti sampai dengan tuntas pada video ini. Apakah itu yang dimaksudkan dengan belajar efektif? Belajar dikatakan efektif apabila belajarnya menyenangkan. Kemudian yang kedua, terjadwal dengan baik. Yang ketiga, tidak memakan banyak waktu. Dan yang terakhir, menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kemudian yang kedua, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Belajar dikatakan efektif dan efisien itu tujuannya adalah untuk memperoleh keberhasilan yang ujung akhirnya teraihlah kesempurnaan. Dalam hal ini adalah kesempurnaan apa yang diperoleh dari materi yang telah dipelajari. Anak-anakku yang sangat saya cintai, dalam belajar juga mengapa harus terjadwal dan menyenangkan. Ini sangat penting. Otak kita yang dipengaruhi oleh kondisi fisik kita, artinya kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat, bahwa belajar kebut semalam suntuk tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Jadi, kalau masih ada di antara kalian hanya mau belajar sewaktu hanya akan ulangan, berarti itu tidak tepat. Belajar yang baik adalah terjadwal, rutin, dan teratur. Itulah dikatakan efektif. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Anak-anakku yang sangat cintai, perhatikan dirimu sendiri, bagaimana emosimu. Karena emosi yang positif itulah nanti yang akan menunjang kekuatan otak. Kekuatan otak akan menghasilkan keberhasilan
Dan keberhasilan itulah nanti yang akan menghasilkan kehormatan diri atau prestis bagi anak-anak sendiri. Masih perhatikan pada dirimu sendiri, tanyakan pada dirimu, apa manfaat bagiku. Maksudnya, dalam akan kita belajar, kita bisa merenung apa manfaat dari yang kamu lakukan, yaitu belajar tersebut. Perhatikan dirimu, temukan gaya belajarmu agar memperoleh hasil yang maksimum. Karena gaya belajar yang pas itulah nanti yang akan menunjang keberhasilan anak-anakku semua. Anak-anak, sewaktu kamu belajar, apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Ataukah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan? Maka kalau demikian, gaya belajarmu berarti gaya visual. Masih pertanyakan pada dirimu, apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Atau apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Maka kalau demikian, kamu termasuk memiliki gaya belajar auditorial. Berikutnya, masih pertanyakan pada dirimu dalam hal untuk mencari gaya belajarmu. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Atau apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Maka kalau yang terjadi demikian, gaya belajarmu adalah gaya belajar kinestetik. Masih perhatikan dirimu dari 3 gaya belajar tadi. Bagaimana kemampuan belajar kamu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Maka dari 2 pertanyaan itu, apabila kamu bisa menjawabnya, kamu perlu memperhatikan lingkungan. Artinya, di antara kamu mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam belajar. Mungkin ada yang belajar sambil mendengarkan musik, tapi sebaliknya ada teman yang lain tidak bisa belajar kalau ada musik. Maka pilihlah tempat yang menurutmu nyaman. Apabila dengan mendengar musik, denyut nadimu, tekanan darahmu meningkat, gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang, berarti kamu sulit konsen, berarti kamu tidak bisa belajar dengan ada suara. Perlu tempat yang tenang, lingkungan yang tenang. Tapi sebaliknya, apabila dengan musik, kan darahmu menurun, gelombang otak melambat, otot-otot relaks, berarti kamu bisa konsen dengan sambil mendengar musik. Itulah berarti berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, teknik apa yang kamu gunakan di dalam belajar? Mungkin kamu bisa mencatat dengan bebas, kemudian mungkin bisa peta pikiran, teknik memanfaatkan keseluruhan otak untuk membentuk pesan, sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk suara. Maka
teknik peta pikiran sangat efektif. Contoh, mari kita perhatikan peta pikiran berikut. Nah, peta sukses belajar. Sebelum belajar harus sudah ada motivasi, sudah menemukan gaya belajarnya, kemudian melakukan senam otak. Sukses belajar harus dilakukan melalui proses belajarnya. Ingat, teknik mencatat bebas, mungkin peta pikiran, memperhatikan lingkungan, ada istirahat, posisi tubuh juga jangan diabaikan. Yang terpenting harus juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah belajar agar kita nanti selalu sukses, kita juga harus melakukan relaksasi, senam otak, teknik memori. Dengan ini, dengan contoh peta pikiran ini, diharapkan anak-anak untuk selanjutnya nanti, setelah sekarang berada satu tingkat lebih tinggi, yaitu di SMP, nanti bisa menemukan gaya belajar yang terbaik, sehingga ujung akhirnya nanti memperoleh kemampuan dalam belajar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Lakukan senam otak sebelum dan sudah belajar, cari sumber belajar lain, baca-baca buku yang menunjang, majalah, koran, pergi ke perpustakaan, atau membuka berbagai media sosial yang di sana di era zaman sekarang ini media sosial merupakan satu di antara sumber belajar yang sangat penting. Pengaturan jadwal belajar yang efektif, pedomannya perhatikan waktumu, bagaimana kamu menghabiskan waktumu, kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia, dan kapan kamu dapat belajar dengan baik. Ini betul-betul harus kamu pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Rencana jadwal yang efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Artinya kita akan bisa belajar dengan efektif apabila seimbang antara waktu yang kita perlukan untuk belajar, waktu untuk istirahat, dan juga pola dan menu makan yang cukup. Di samping itu juga perlu adanya hiburan atau istirahat. Kemudian yang kedua, prioritaskan tugas-tugasmu. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk kelas. Kemudian atur waktu ulang langsung bahan pelajaran setelah di kelas. Ingat bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Jadwalkan waktumu, misalnya 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman, tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Rencanakan juga deadline, ini dalam mengejar target waktu. Kemudian jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin, bisa pagi, siang, maupun sore. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Kemudian yang terakhir, hati-hati jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Selanjutnya akan efektif apabila kita membuat rencana belajar. Sebelum kamu menyusun rencana belajar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kamu sudah membaca, bercerita, atau menghafal? Kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Atau apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Apa yang akan kamu lakukan sekarang?
pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Apakah kamu melakukan evaluasi? Apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman? Apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat? Atau apakah kamu mengandalkan sumber belajar saja atau menggunakan sumber lain? Apakah kerjaan kamu benar? Apa kamu bisa mengerjakan lebih baik? Atau apakah kamu disiplin di dalam belajar? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, apabila kamu bisa menyimpulkan, menjawab, maka selanjutnya itulah nanti yang kamu insya Allah akan bisa menjadi orang yang sukses. Kiranya demikian yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.